Bab 147. Diskusi. Bukit Taiking, Aula Taiking. Kali ini, Aula Taiking lebih semarak dari biasanya, karena keenam puncak utama Sekte Pedang kecuali puncak Gunung Fuen telah datang ke sini. 1 bulan lagi adalah waktunya peringkat Qingyun. Bagi Sekte Pedang, ini adalah hari besar karena berkaitan dengan kemakmuran dan kemunduran Sekte Pedang dalam beberapa tahun ke depan. Jika seseorang dari Sekte Pedang dapat menembus peringkat Qingyun dan bersaing untuk mendapatkan peringkat, maka Sekte Pedang akan dapat merekrut lebih banyak murid bagian luar dalam beberapa tahun ke depan. Itu tidak akan menjadi situasi memalukan seperti beberapa tahun terakhir di mana murid bagian luar tidak lewat dari puluhan ribu. Dan siapa yang harus dikirim untuk berpartisipasi dalam peringkat Qingyun telah menjadi bahan diskusi antara 6 ketua puncak dan beberapa tetua. Mengapa berdiskusi? Karena setiap kekuatan tidak boleh lebih dari 10 orang yang mengikuti peringkat Qingyun. Di antara murid bagian dalam, ada 120 murid di bawah alam pemenang dan di bawah usia 20 tahun. Di antara mereka, 16 orang memenuhi syarat untuk mengikuti peringkat Qingyun, dan di antara 16 orang ini, hanya ada 3 orang yang punya harapan memasuki peringkat Qingyun, yaitu Fudo Murong, Fredkin, dan veteran murid bagian dalam Davin Ouyang. Kekuatan ketiga orang ini, bahkan beberapa bukanlah lawan tetua. Jadi ketiga orang ini tidak diragukan lagi ikut serta dalam peringkat Qingyun. Seorang tetua bagian dalam berkata perlahan. Tetua penguasa pedang, Hendra yang berdiri di atas, mengerutkan kening dengan semua orang di tempat. Para orang-orang yang di luar batas normal di peringkat Qingyun pada dasarnya mampu bertarung dengan level lebih tinggi, tetapi di antara banyak murid Sekte Pedang, hanya 3 dari mereka yang mampu bertarung dengan level lebih tinggi. Dengan kondisi seperti ini, pergi ke kota kekaisaran, situasinya sangat buruk. Jika Sekte Hantu tidak mengirim orang kuat untuk membunuh jenius Sekte Pedang kita, membuat Sekte Pedang tidak ada yang bisa hadir dalam peringkat Qingyun. Mengapa Sekte Pedang aku bisa menjadi seperti sekarang ini? Ingin rasanya aku membawa pedang untuk menerjang Sekte Hantu, pergi dan membunuh semua orang yang tidak benar itu. Api merah di samping tidak bisa menahan diri untuk memaki. Mendengar Sekte Hantu, wajah semua orang yang ada di tempat langsung suram. Meski Sekte Pedang kalah dengan Partai Yuan dan 2 istana, namun tidak kalah dibandingkan Sekte Hantu dan Sekte Hao Yue. Alasan mengapa Sekte Pedang sekarang berada di urutan terbawah dari 6 kekuatan adalah karena Sekte Hantu tiba-tiba mengirim orang kuta untuk membunuh para jenius Sekte Pedang yang dikirim untuk mengikuti peringkat Qingyun. Hanya karena para orang berbakat Sekte Pedang dibunuh oleh Sekte Hantu, tidak ada seorang pun dari Sekte Pedang yang dapat masuk dalam peringkat Qingyun pada waktu itu. Tanpa ada dalam daftar, Sekte Pedang tentu saja tidak akan mendapatkan benua apapun di 9 benua, jangankan benua, bahkan kota besar pun tidak ada, dan karena inilah, Sekte Pedang memiliki murid yang semakin sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Dapat dikatakan bahwa Sekte Pedang menjadi yang terendah dari 6 kekuatan, semuanya berkat Sekte Hantu. Kesampingkan dulu masalah dulu. Hendra yang menjadi pemimpin berkata dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, kita harus memiliki seseorang yang masuk daftar peringkat Qingyun ini, jika tidak, hanya mengandalkan kota-kota di sekitar Sekte Pedang, tahun depan Sekte Pedang kita pasti akan turun menjadi kekuatan kelas 2, pada saat itu, kita semua akan benar-benar menjadi orang yang berdosa di Sekte Pedang, dan aku tidak akan punya muka untuk bertemu dengan leluhur Sekte Pedang. Yuan Yu yang berada di samping Hendra tersenyum kecut, lalu berkata, kakak seperguruan, kamu bukannya tidak tahu peringkat Qingyun itu, mereka semua di luar batas normal di antara para batas normal yang lain.
Meskipun kita telah mendidik Fudo Murong, Fredkin dan Davin Ouyang dari usia dini, tetapi dengan kekuatan 3 orang, mana bisa semudah itu menerobos ke peringkat Qingyun, terutama di bawah serangan Sekte Hantu. Juga, menurut informasi yang aku miliki, Sekte Hantu memiliki Sura, pemuda yang telah menguasai niat membunuh dengan kekuatan alam bawaan tingkat ke-8. Niat membunuh. Mendengar itu, muka semua orang di tempat langsung berubah warna. Apa itu niat membunuh? Seperti niat pedang, itu adalah semacam konsepsi niat, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan pemahaman. Sama seperti niat pedang warrior yang, ketika dia mengerahkan niat pedangnya, lawannya akan ditekan dan ditahan oleh niat pedang, tetapi kekuatannya sendiri akan meningkat dengan selisih yang besar. Dalam hal ini, lawan akan sangat dirugikan. Sederhananya, orang yang memahami konsepsi niat pada dasarnya tidak terkalahkan pada tingkat yang sama. Wajah Hendra juga berubah. Dia berkata dengan serius, "Yuan Yu, apakah ini benar?" Yuan Yu mengangguk dan berkata, "Baru-baru ini aku mengetahui bahwa orang ini seharusnya menjadi jurus pamungkas Sekte Hantu kali ini. Selain Fudo Murong, murid Sekte Pedang kita mungkin bukan lawan Sura sama sekali. Dan ketika mereka dengan sengaja menargetkan Fudo Murong, gadis itu mungkin akan sulit masuk peringkat. Dan dia akan menargetkan Fudo Murong atau tidak, aku pikir yang hadir semuanya pasti sangat jelas." Tentu saja, semua orang di ruangan itu tahu bahwa berdasarkan dendam antara Sekte Hantu dan Sekte Pedang, mana mungkin pihak lain tidak akan menargetkan Sekte Pedang. Bunuh orang ini. Pada saat ini, entah siapa yang mengucapkan kalimat ini. Mata Hendra juga terbersit cahaya dingin, dan saat ini Yuan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak bisa, karena Sekte Hantu pasti sudah punya persiapan. Dan Sura bukanlah masalah utama, masalah utamanya adalah sikap Partai Yuan dan Istana Bunga. Kedua aliran ini biasanya bersikap netral, namun, sekarang aku merasa kedua kekuatan ini seolah-olah berpihak pada Sekte Hantu. Jika kedua kekuatan ini benar-benar berpihak pada Sekte Hantu, maka orang yang kita kirim untuk berpartisipasi dalam peringkat Qingyun berada dalam bahaya. Bagaimana bisa Partai Yuan dan Istana Bunga?" Api merah di samping menjawab, "Sekte Pedang kita tidak punya dendam dengan mereka, juga tidak ada perselisihan kepentingan. Bagaimana mereka bisa mendukung Sekte Hantu dan menyerang murid Sekte Pedang kita di peringkat Qingyun? Apakah kamu melupakan masalah warrior yang?" Yuan Yu berkata dengan suara yang dalam, "Ketika Istana Bunga datang meminta orang ke Sekte Pedang kita dan tidak mendapatkannya, agaknya Istana Bunga tidak puas dengan Sekte Pedang, meskipun itu karena Master Sandilin. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan marah ke Sekte Pedang? Mengenai Partai Yuan, kalian seharusnya masih ingat Paman Guru Zui. Mungkin banyak tetua Partai Yuan yang belum melupakan apa yang dilakukan Paman Guru Zui saat itu." "Siapa warrior yang?" Seorang ketua puncak yang ada di tempat tiba-tiba bertanya. Seorang pemuda yang mengerti niat pedang. Yuan Yu berkata, "Pada saat yang sama, dia juga murid Master Sandilin, awalnya juga murid Sekte Pedang kita, tapi memahami niat pedang." Air muka semua orang yang hadir berubah, dan ketua puncak yang telah bertanya sebelumnya berkata dengan kaget, "Sejak kapan ada orang yang mengerti niat pedang di Sekte Pedang?" "Yuan Yu, Hendra, mengapa kalian berdua menyembunyikan ini?" Yang lain juga menunjukkan ketidakpuasan saat melihat Hendra dan Yuan Yu. Yuan Yu tersenyum pahit dan berkata, "Tadinya dia adalah murid Sekte Pedang kita, tapi sekarang tidak lagi." Ketua puncak itu terkejut, dan kemudian bertanya, "Mengapa?" Pada saat ini Hendra menggelengkan kepalanya dan menghela napas, "Ini salahku.
Kemudian, Hendra menceritakan kisah yang sebelumnya terjadi. Setelah beberapa saat, Ketua Puncak menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, "Kakak seperguruan Hendra, masalah ini kamu salah. Mewakili apa seorang yang mengerti niat pedang bagi sekte kita, sekte pedang, kamu tidak mungkin tidak tahu. Apalagi anak ini masih murid Master Lin, yang juga seorang Master Rune. Jika saat itu kamu tidak membuat keputusan itu, maka sekte pedang sekarang tidak hanya memiliki seorang jenius yang mengerti niat pedang, tetapi juga bertambah satu sekutu dari Rune Master." Ketua puncak lainnya juga berbicara, "Kakak seperguruan Yuan Yu, aku tahu bahwa waktu itu kamu membuat keputusan itu didasarkan pada situasi keseluruhan, tetapi masalah ini. Kamu seharusnya tahu apa yang terjadi pada Paman Guru Zui saat itu, Ae." Paman Guru Zui yang dimaksud oleh ketua puncak ini, bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak tahu? Meskipun Taois pemabuk adalah penjaga sekte pedang saat ini, tapi dia tidak pernah peduli dengan sekte pedang, kecuali jika sekte pedang mengalami bencana pemusnahan. Jika tidak, dia tidak akan kembali ke sekte pedang. Semua orang tahu bahwa meskipun Taois pemabuk masih mau menjaga sekte pedang, dia masih menyimpan dendam kepada sekte pedang ketika dia dikeluarkan dari sekte pedang karena Partai Yuan. Jika dia sudah melepaskan dendamnya, dia tidak akan tidak kembali ke sekte pedang selama hampir 100 tahun. Peristiwa Taois pemabuk tidak hanya menyebabkan sekte pedang kehilangan seorang jenius super, tetapi juga sangat merusak reputasi sekte pedang di wilayah selatan. Siapa yang akan mengorbankan murid sektenya sendiri karena takut menyinggung kekuatan lain? Dan kini, sekte pedang kembali mengalami hal seperti itu. Bagaimana mungkin beberapa ketua puncak dan beberapa tetua yang ada tidak marah? Seandainya aku tahu dia mengerti niat pedang, bahkan jika aku menyinggung Istana Bunga, aku tidak akan mengambil keputusan itu. Hendra menggelengkan kepalanya dengan getir, dan berkata, "Bagaimanapun, masalah ini memang salahku. Saat ketua sekte keluar dari semedinya, aku akan mengundurkan diri dari tetua penguasa pedang. Anak ini sudah memiliki prasangka buruk terhadap sekte pedang. Pasti mustahil baginya untuk bergabung dengan sekte pedang, tapi tetap harus dicoba. Seorang jenius yang mengerti niat pedang, bagaimanapun caranya, sekte pedang tidak bisa membiarkannya pergi." Ketua puncak itu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, sisa orang di tempat juga mengangguk. Seorang jenius yang mengerti niat pedang sangat penting bagi sekte pedang. Jika terlatih dengan baik, mungkin saja bisa menjaga keamanan sekte pedang selama ratusan tahun.